Bisa kita bayangkan bagaimana masa depan umat, masa depan bangsa kalau generasi penerusnya sudah dirusak semenjak dini. Bagaimana Islam memandang tentang perlindungan kepada anak, itu yang penting untuk kita fahami, bukan hanya membuat tagline yang baik terkait anak, tapi kita betul-betul memperhatikan bagaimana pandangan Islam terkait anak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, semoga sehat dan senantiasa dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, di negeri ini ada peringatan memperingati Hari Anak. Ada tagline-nya Gernas Rana, Gerakan Nasional Ramah Anak, Ramah dan Nyaman Anak. Sahabat muslimah, apakah yang dimaksud dengan nyaman bagi anak dan aman bagi anak? Itu yang nanti akan kita bahas. Sahabat muslimah, mungkin yang melatar belakangi sekarang karena fakta di dunia anak-anak banyak sekali ancaman yang dihadapi oleh anak. Anak-anak kita kehilangan keamanan. Mereka menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan seksual. Dan tidak sedikit dari anak-anak generasi ini kemudian juga menjadi pelaku. Pelaku kriminal, pelaku pembunuhan, pelaku pencurian, pelaku seks bebas, pelaku LGBT dan lain sebagainya. Nah, tentu saja sahabat melihat fakta ini kita cemas. Karena apa? Mereka adalah anak-anak ini adalah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan kita. Bisa kita bayangkan bagaimana masa depan umat, masa depan bangsa kalau generasi penerusnya sudah dirusak semenjak dini, dirusak narkoba, dirusak seks bebas, dirusak keimanannya, dirusak fisiknya dan lain sebagainya. Nah, berikutnya sahabat yang dirahmati Allah, Islam sebagai panduan kehidupan kita, Islam sebagai ideologi, Islam sebagai standar kita untuk melakukan apapun dalam kehidupan ini, termasuk bagaimana Islam memandang tentang perlindungan kepada anak, itu yang penting untuk kita fahami, sehingga nanti kita bukan hanya sekedar membuat jargon, bukan hanya membuat tagline yang baik terkait anak, tapi kita betul-betul memperhatikan bagaimana pandangan Islam terkait anak ini. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang apa yang aman, sehingga itu yang harus kita berikan pada anak, paling tidak yang pertama, anak harus aman secara keyakinan, aman keimanannya, sehingga tidak boleh ada hal-hal yang bisa merusak keimanan anak. Tidak boleh ada kemusyrikan, tidak boleh ada sesuatu yang bisa memalingkan keimanan anak. Karena itu, kalau kita berbicara tentang keimanan anak, maka sekarang ancaman yang sangat mendesak, ancaman sekularisme, ancaman agnostik, ancaman bagaimana mereka mengakui adanya Tuhan tetapi tidak mengakui ada agama. Ada bahkan yang ini ateisme, mereka tidak yakin kepada agama. Atau tadi meyakini agama tapi tidak mau diatur oleh agama karena agama dipisahkan dari kehidupan. Itulah sekularisme. Itu sebenarnya yang menjadi concern kita dan kewajiban kita, lindungi anak-anak kita dari pemahaman, dari ideologi yang bisa menyebabkan mereka tidak mengimani Islam, mereka tidak beriman kepada Allah, atau mereka tidak meyakini
apa yang semestinya harus diyakini. Kemudian yang kedua sahabat, anak-anak kita, generasi kita harus aman di dalam hukum. Aman pada ketaatan syariah, aman dari pelanggaran, aman dari kemaksiatan. Terkait ini sahabat, kalau tadi latar belakang Gernas Rana itu karena banyak pelanggaran, ya ancaman terhadap anak, ya kita melihat bahwa ini tidak terjadi begitu saja. Ini tentu ada akar yang menyebabkannya. Kenapa mereka melakukan seks bebas? Karena boleh jadi mereka tidak memiliki pemahaman tentang aturan bergaul, atau mereka tahu aturan pergaulan, tetapi pada faktanya aturan itu tidak diterapkan. Boleh jadi ya sahabat, anak kita sudah tahu bahwa ada infisal, ada aturan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi pada faktanya yang di tayangan film, di tempat kerja, di sekolah, justru yang terjadi ikhtilat, percampur adukan antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan kalau ada orang yang menginisiasi, punya niat untuk memisahkan, dianggapnya fanatik. Ya, kemudian kenapa mereka terdorong untuk melakukan pelanggaran, misalnya minum minuman keras, ya, atau narkoba? Karena tersedianya benda-benda haram itu, ya, begitu mudahnya, ya, mereka bisa mendapatkannya. Dan kalaupun itu dianggap sebagai pelanggaran, ternyata pelakunya bisa bebas berkeliaran, tidak ada sanksi tegas yang diterapkan oleh negara. Bagaimana kalau dulu pelanggaran seksual, orang-orang seks menyimpang, itu pasti ada stigma negatif dari masyarakat. Mereka akan memiliki image yang buruk. Tapi kalau sekarang, sahabat, ya, bagaimana mereka itu mungkin menjadi pejabat, mereka menjadi selebritis, mereka menjadi artis, mereka ada di film, bahkan ada lagu-lagu yang mengarah kepada perilaku menyimpang itu, kemaksiatan tersebut. Jadi kemaksiatan itu justru menjadi konten jualan. Kemaksiatan itu dianggap seni. Nah, ini masalahnya sahabat, ya. Nah, sehingga kalau tadi ya anak-anak kita terancam karena memang ancamnya dibuat sendiri, ancamannya diproduksi film, diproduksi lagu, di iklan, ya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya sahabat muslimah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, keluarga muslim menghadapi realitas ini? Ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi mestinya semangat penjagaan kepada anak itu bukan hanya di momen hari anak, peringatan hari anak. Harusnya mendarah daging pada individu muslim, keluarga muslim, bahwa kita itu punya kewajiban untuk menjaga anak-anak kita, generasi kita. Menjaga dari apa? Apapun yang bisa menjerumuskan mereka dari api neraka. Tadi ya, keimanan yang menyesatkan pasti akan menjerumuskan kepada api neraka. Pelanggaran hukum syara, apakah itu ibadahnya tidak benar, yang wajib ditinggalkan, sholat itu wajib, lalu ditinggalkan, menutup aurat itu wajib, lalu justru dinampakkan, yang haram dilakukan, riba itu haram, bergaul bebas itu haram, bohong itu haram, korupsi itu haram. Mestinya ya, yang haram itu ditinggalkan kalau ingin menjaga dari apapun yang bisa menjerumuskan kepada api neraka, ya. Jadi apa yang harus dilakukan kita, sahabat? Pertama, kuatkan ya keimanan anak-anak kita, generasi kita. Iman itu menjadi pondasi. Ingatkan mereka bahwa apapun yang kita lakukan ya tidak bebas dari aturan, tidak bebas dari hisab. Pastikan anak-anak kita itu memahami dengan benar rukun iman, rukun Islam, dan mereka tahu konsekuensinya. Apa itu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu mereka bukan hanya
pintar mengucapkan, bukan hafal melafazkan, bukan hanya mengulang-ulang bacaan, tapi mereka juga paham konsekuensinya. Kemudian yang kedua, bentengi mereka dari hal-hal yang bisa merusak keimanan, kemusyrikan, hurufat, ya agnostik, filsafat, apapun yang bisa menggerus ya keimanan anak-anak kita harus dijauhkan ya. Nah, kemudian yang kedua ya, jauhkan dari rangsangan-rangsangan yang akan mendorong anak-anak kita untuk terjerumus pada pelanggaran itu. Sebagai contoh, kalau tadi terjadi normalisasi terhadap maksiat seks bebas, misalnya karena ada dalam tontonan, bahkan dilakukan oleh artis yang menjadi idola, anak kita harus dijelaskan bahwa melihat yang seperti itu akan meracuni pemikirannya, akan merangsang untuk meniru pelanggaran yang sudah dilakukan, dan pasti ujungnya itu api neraka. Jadi jauhkan mereka kepada hal-hal yang bisa mendorong pada pelanggaran. Kemudian berikutnya ya, bentengi mereka dengan pemahaman syariah. Karena dengan pengetahuan syariah lah mereka jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Bekali, bentengi mereka dengan hukum-hukum ibadah, bahwa ibadah itu bukan hanya ibadah mahdhah, bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar saum. Ada ibadah-ibadah yang lain. Mereka juga harus paham tentang muamalah. Bagaimana ketika mereka berinteraksi dengan lawan jenis, dengan sesama jenis, dengan yang mahram, dengan yang di luar mahram, bagaimana batas aurat, bagaimana ketika mereka berbicara, ketika bermuamalah, ketika ada rasa suka, ketika benci, ketika kesal, ketika mereka butuh keuangan dan lain sebagainya. Bagaimana mereka pun harus tahu tentang hukum berdakwah, sehingga mereka punya kepedulian ketika ada kemunkaran, mereka tidak diam saja. Ketika ada kemaksiatan, mereka tidak membiarkan, apalagi kalau mereka ikut-ikutan. Mereka punya tanggung jawab untuk merubah pelanggaran kemaksiatan itu menjadi sebuah ketaatan. Disitulah pengetahuan tentang kewajiban dakwah akan membentengi mereka. Kemudian dekatkanlah mereka dengan hal-hal yang bisa ya memudahkan, kondusif terhadap ketaatan mereka. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, akan berat rasanya anak kita yang sudah dibekali dengan pengetahuan syariah, dengan keimanan yang sudah kita pupuk, tapi ketika lingkungan mereka, pertemanan mereka, komunitas mereka, sekolah mereka justru kontradiksi dengan apa yang kita tanamkan, dengan apa yang sudah dibiasakan di rumah, maka ketaatan menjadi suatu yang sulit. Ketaatan menjadi barang yang langka. Karena itu sahabat muslimah yang dirahmati Allah, maka dekatkanlah anak-anak kita dengan komunitas yang bisa membantu mereka untuk mudah taat, yang akan mengokohkan mereka. Komunitas seperti apa? Komunitas yang di situ ya terkumpul orang-orang yang beriman kepada Allah, ingin mewujudkan keimanannya dalam bentuk ketaatan pada syariah, syariah yang kafah, dan orang-orang yang berkeinginan untuk memperjuangkan Islam, supaya Islam bukan hanya diyakini, tapi Islam diterapkan sebagai sebuah sistem yang sempurna. Islam mengatur kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, juga kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semoga dengan lingkungan yang kondusif seperti itu, anak-anak kita terjaga dari ancaman, baik ancaman akidah, ancaman syariah, maupun ancaman manapun, dan anak-anak kita, generasi kita akan lahir menjadi generasi yang tangguh, generasi khairul ummah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik, yang beriman kepada Allah, mengajak kepada kema'rufan dan mencegah kemunkaran. Dan kalian adalah generasi pemimpin. Semoga harapan lahirnya generasi pemimpin bukan hanya slogan, tapi betul-betul bisa direalisasikan, dan kita dimudahkan untuk membimbing, mendidik mereka, generasi muslim, menjadi generasi khairul ummah. Amin ya rabbal alamin. Meraih sakinah dengan penerapan syariat secara kafah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.